ini kita akan membahas tentang gambaran umum kependudukan dan ketenagakerjaan. Kita selalu tahu bahwa kependudukan atau penduduk suatu wilayah, negara, maupun daerah itu selalu identik dengan tenaga kerja atau ketenagakerjaan. Pertama yang akan kita bahas adalah apa itu kependudukan. Kependudukan adalah orang yang secara hukum berhak tinggal dalam suatu daerah. Dengan kata lain, orang tersebut memiliki surat resmi atau izin, bisa berupa KTP, bisa berupa surat yang menyatakan apapun bahwa seseorang itu memang bagian atau warga dari daerah tersebut. Sehingga pengertian mengenai penduduk ini lebih ditekankan kepada komposisi penduduk. Nah, komposisi penduduk ini sendiri memiliki pengertian atau arti yang sangat luas. Tidak hanya terkait umur, jenis kelamin, tetapi juga terkait klasifikasi tenaga kerja. Jadi, suatu negara dengan komposisi penduduk seperti ini, itu akan mencerminkan klasifikasi tenaga kerja. Oh, ternyata banyak yang usia produktif. Oh, ternyata banyak yang usia tidak produktif. Bagaimana perekonomiannya, tingkat pendidikan negaranya atau daerahnya, agama yang dianut, kemudian ciri sosial dan angka statistik lainnya yang dinyatakan atau menyatakan distribusi frekuensi. Nah, karakteristik penduduk yang kita bahas tadi itu yang pertama dapat dicari melalui rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin ini sendiri merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. Jadi, diingat-ingat lagi, rasio jenis kelamin ini merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan. Untuk apa manfaatnya? Kita mengetahui rasio jenis kelamin ini bermanfaat untuk pembangunan ke depan. Kita pembangunannya ini didasarkan kepada gender atau apa. Sehingga kita harus nantinya pembangunan itu akan seimbang antara pembangunan laki-laki dan pembangunan perempuan. Seperti itu. Kemudian, yang kedua ada rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan adalah di sini perbandingan antara penduduk yang umurnya 0 sampai 14 tahun, penduduk yang usianya 0 sampai 14 tahun ditambah dengan penduduk yang umurnya 65 tahun. 0 sampai 14 tahun ini kenapa dan 65 tahun? Karena mereka sudah dianggap tidak produktif, sehingga mereka bergantung kepada penduduk yang usia produktif, yaitu 15 sampai 64 tahun. Banyakan mana nih antara yang 0 sampai 14 tahun dan 65 tahun dengan yang 15 sampai 64 tahun. Kemudian nomor 3 adalah tingkat pertumbuhan penduduk. Nah, tingkat pertumbuhan penduduk ini biasanya kita kenal digambarkan sebagai piramida penduduk, ya. Piramida penduduk ini adalah cara penyajian dari struktur umur penduduk. Jadi di sini ada umur. Dasar piramida penduduk ini menunjukkan jumlah penduduk dan badan piramida penduduk bagian kiri dan kanan menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki dan perempuan menurut usia. Jadi, piramida penduduk ini digambarkan sesuai dengan jenis kelamin penduduk suatu negara yang didasarkan kepada usia. Nah, di situ akan kita bisa lihat tuh penduduk suatu negara itu lebih banyak yang cewek apa perempuan atau laki-lakinya. Bentuknya seperti
seperti apa? Stasioner kah? Atau seperti apa? Nah, ini adalah gambaran sedikit ya, perbandingan jumlah penduduk Indonesia dengan negara lain. Indonesia di sini terbanyak ya, nomor 4. Nomor 4 di sini dari negara-negara di dunia. Nah, ini sumbernya dari BPS tahun 2019. Kemudian kita yang selanjutnya akan membahas terkait ketenaga kerjaan yang tadi hanya tabel-tabel, nanti bisa dilihat dalam laporan BPS Statistik. Yang sekarang adalah ketenaga kerjaan, karena saya sudah mengatakan di awal bahwa kependudukan itu sangat erat kaitannya dengan tenaga kerja atau ketenaga kerjaan. Kalau tadi sudah mengetahui apa itu penduduk, ya, dalam suatu negara. Nah, penduduk ini dalam suatu negara dibagi menjadi 2 garis besar. Yang pertama adalah penduduk tenaga kerja dan yang kedua adalah penduduk bukan tenaga kerja. Penduduk bukan tenaga kerja di sini adalah penduduk yang berumur di dalam batas usia kerja, di mana batasan usia kerja masing-masing negara ini berbeda-beda. Ya, berbeda-beda antara negara satu dengan negara yang lainnya. Kalau di Indonesia 0 sampai 14 tahun itu bukan tenaga kerja karena dia masih belum usia produktif lah istilahnya ya, masih kecil, masih harus sekolah dulu dan lain sebagainya. Kemudian tenaga kerja di Indonesia di tahun 2016 ya, karena ini adalah data yang paling baru yang bisa diperoleh. Angka pengangguran memang turun, dibarengi juga tenaga kerjanya sebenarnya sekian ya, selalu mengalami kenaikan. Tetapi yang bekerja hanya segini, berarti ada sekitar 7.000 atau 7 juta ya yang menganggur. Kemudian di sini tenaga kerja per sektor masih paling banyak didominasi oleh pertanian. Karena negara kita kan memang negara agraris. Nah, yang paling rendah adalah industri manufaktur. Ada beberapa masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Yang pertama adalah jumlah angkatan kerja yang sangat besar. Kita sendiri tahu bahwa negara kita itu memiliki banyak sekali penduduk dari Sabang sampai Merauke, ya, di mana tiap wilayahnya itu berbeda tingkat infrastruktur, kemajuan pendidikan, sarana prasarana, fasilitasnya. Sehingga di sini juga mendorong jumlah penduduk yang tinggi akan berimbas kepada jumlah angkatan kerja juga yang sangat besar. Kemudian yang kedua, ada kualitas tenaga kerja yang relatif rendah. Kualitas tenaga kerja kita tuh masih cukup rendah ya. Kenapa rendah? Yaitu tadi, karena penduduknya, wilayahnya berbeda karakteristiknya.